السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman kepada kita bahwa Rasulullah SAW adalah uswah hasanah, teladan istimewa bagi kita, dan beliau adalah uswah hasanah dalam segala hal. Dalam khutbah-khutbah yang lalu disebutkan tentang kecintaan beliau kepada Allah. Dalam menyebutkan tentang kecintaan kepada Allah, standar ibadah beliau juga disebutkan. Saya berpikir bahwa setelah kecintaan kepada Allah, saya akan mengambil topik berikutnya tentang ibadah beliau. Tetapi ketika penyebutan tentang kecintaan kepada Allah dimulai, banyak peristiwa tentang ibadah juga masuk di dalamnya. Meskipun saya menginginkannya, saya tidak dapat memisahkan kedua topik ini karena keduanya adalah saling berkaitan erat. Ibadah tidak ada tanpa kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan kecintaan kepada Allah tidak ada tanpa ibadah. Jika tidak ada kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka ibadah yang sejati tidak dapat terwujud sama sekali. Bagaimanapun, apa yang akan saya sampaikan lebih lanjut hari ini terkait hal ini, meskipun saya telah mengambilnya dalam kaitannya dengan ibadah, tetapi puncaknya, sebagaimana saya juga telah menyebutkan dalam khutbah yang lalu, berakhir pada kecintaan kepada Allah Ta'ala. Standar kecintaan beliau yang telah Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran Suci, penjelasannya telah saya sampaikan dalam khutbah-khutbah yang lalu, berkaitan dengan satu ayat di mana Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sebagaimana saya telah katakan, penjelasan ayat ini telah disampaikan dalam khutbah-khutbah yang lalu. Oleh karena itu, tidak perlu menyebutkannya kembali. Kemudian Allah Ta'ala dengan memerintahkan beliau untuk mengumumkan, Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah juga telah memberikan petunjuk kepada kita untuk mencapai standar-standar tersebut. Allah Ta'ala berfirman, beritahukanlah kepada orang-orang, jika kalian mengikutiku, maka Allah Ta'ala akan mencintai kalian, dan kalian akan dapat memperoleh kecintaan Allah Ta'ala. Maka dengan memerintahkan beliau untuk mengumumkan ini, Allah Ta'ala juga telah memberikan petunjuk kepada kita untuk mencapai standar-standar tersebut, bahwa berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya. Mengenai ibadah, dalam Al-Quran Suci Allah Ta'ala telah memberikan perintah yang tak terhitung banyaknya. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah Ta'ala telah menjelaskan dengan terang bahwa jika kalian ingin mengikutiku, maka dengarlah bahwa sebagaimana aku telah memperoleh kesadaran akan tujuan penciptaan manusia, kalian juga harus memperolehnya, dan berusahalah untuk menunaikan haknya. Hanya dengan demikian, kalian akan dapat mencapai tujuan penciptaan kalian, dan hanya dengan demikian, kalian akan dapat memperoleh kecintaan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala dalam menarik perhatian terhadap ibadah, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi, untuk memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala dan meraih takwa adalah penting untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu. Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah
dan sujudlah dan beribadahlah kepada Tuhanmu, serta lakukanlah perbuatan-perbuatan baik agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Alhasil, ketika beliau SAW memberikan perintah-perintah ini kepada kita, maka beliau juga telah menunjukkan ketinggiannya dengan melakukannya melalui amalan beliau. Dan kemudian beliau menarik perhatian kita bahwa ketaatan dan kepatuhan yang sejati barulah akan sempurna ketika kalian akan berusaha membawa diri kalian pada standar ini. Doa-doa yang beliau panjatkan untuk umat beliau barulah akan melingkupi kita dan bermanfaat bagi kita ketika kita pun berusaha melakukannya dengan senantiasa menjadikan teladan dan perintah-perintah beliau sebagai pemandu. Hanya dengan pamer dan ucapan, karunia Tuhan tidak dapat diperoleh. Bagaimanapun juga, contoh-contoh yang telah beliau tegakkan ini, banyak di antaranya yang telah saya kemukakan. Beberapa yang lain pun akan saya sampaikan. Beliau tidak membiarkan kesempatan beribadah kepada Allah Ta'ala terlewat dari diri beliau. Bahkan ketika tidur pun beliau tetap ibadah. Sebagaimana beliau bersabda, mata saya memang tidur, tetapi hati saya tidak lalai dari mengingat dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ibadah, beliau dengan sangat teliti melakukan muhasabah diri. Mengenai hal ini, dalam sebuah riwayat tertera, Hazrat Aisyah menuturkan bahwa Nabi SAW pernah solat di atas selembar kain yang memiliki motif. Beliau melihat motif-motif tersebut sekilas. Setelahnya beliau bersabda, bawalah kain ini kepada Abu Jaham dan ambilkan kain Anbijani milik Abu Jaham, yaitu kain polos tanpa motif, karena kain ini barusan telah memalingkan perhatian saya dari solat saya. Yakni, bahkan jika sekilas pandangan pun tertuju ke kain itu, beliau tidak dapat menerimanya. Saya melihat ke arah kain ini, dan pandangan saya berpaling dari Allah Ta'ala. Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, saya melihat motif-motifnya, dan saya sedang dalam solat, maka saya khawatir jangan sampai hal itu menjerumuskan saya ke dalam ujian. Dalam menafsirkan hadis ini, Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib menulis, kandungan bab ini adalah bahwa pakaian haruslah polos, di dalamnya tidak boleh ada kilau cemerlang yang memalingkan perhatian. Seiring dengan kemajuan akal pikiran, manusia secara alami akan cenderung kepada kesederhanaan. Beliau menulis, pada zaman sekarang pun kita melihat bahwa orang-orang yang memiliki selera yang baik, maka dalam memilih pakaian lebih mengutamakan warna yang polos. Tetapi sebagian orang pada zaman sekarang ada juga yang terus-menerus memperhatikan pakaian mereka, dan perhatian mereka terus tertuju untuk memperbaiki setrikaan pakaian mereka. Jadi dalam solat perhatian sepenuhnya haruslah tertuju ke arah itu, bukan ke arah pakaian. Kemudian beliau menulis, dalam solat diperlukan istighraq kulli, yaitu solat baru dapat menjadi solat yang hakiki apabila manusia benar-benar tenggelam di dalamnya. Oleh karena itu, orang-orang suci dalam Islam tidak menyukai keberadaan setiap hal dalam lingkungan orang yang melakukan solat yang menarik perhatiannya ke arah itu. Dari hal ini dapat diketahui bahwa dengan perhatian yang bagaimana beliau beribadah kepada Allah Ta'ala, yakni sedikit pun pandangan tidak tertuju kepada sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian dari Allah Ta'ala. Dan mengenai hal ini, disebutkan dalam berbagai hadis bahwa tidak boleh ada gambar-gambar di hadapan, tidak boleh ada kain bergambar, dan tidak boleh ada tirai di hadapan yang terdapat gambar-gambar padanya, karena semua hal ini dapat menjadi sebab teralihkannya perhatian dari solat. Oleh karena itu, dilaranglah hal-hal tersebut. Hazrat Ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya bahwa Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, bagaimana tempat tidur Rasulullah SAW di rumah Anda? Maka beliau bersabda bahwa itu terbuat dari kulit yang diisi dengan serat-serat kurma. Hazrat Hafsah radhiyallahu ta'ala anha ditanya, bagaimana tempat tidur Rasulullah SAW di rumah Anda? Maka beliau bersabda bahwa itu terbuat dari wol.
yakni terbuat dari bulu-bulu halus hewan. Saya melipatnya menjadi 2 lapis sehingga menjadi agak lembut, dan Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di atasnya. Suatu malam saya berpikir mengapa tidak saya lipat menjadi 4 lapis agar lebih lembut dan lebih nyaman, sehingga akan lebih memberikan kenyamanan bagi beliau. Maka saya melipatnya menjadi 4 lapis. Ketika pagi tiba, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang kamu hamparkan untukku semalam?" Hazrat Hafsah berkata, saya menjawab, "Itu adalah tempat tidur Anda sendiri. Hanya saja kami melipatnya menjadi 4 lapis agar lebih nyaman bagi Anda." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkan seperti semula saja, karena kelembutannya yang berlebihan menjadi penghalang bagiku untuk sholat malam." Meskipun kenyamanan tempat tidur tidak dapat menjadi penghalang bagi ibadah beliau, namun demikian, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat menerima bahwa tempat tidur beliau lebih lembut, sehingga saya akan berbaring sebentar dan menjadi tidak bangun untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi, inilah standar beliau yang sangat tinggi. Hazrat Ummul Mukminin Hazrat Saudah radhiyallahu ta'ala anha bersabda, "Saya pernah sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau melakukan ruku hingga saya memegang hidung saya, yakni ruku beliau begitu lama sehingga saya khawatir jangan-jangan darah mulai mengalir dari hidung saya. Bagaimanapun juga, keadaan ini hanya mungkin terjadi ketika ada cinta yang sedemikian rupa dalam sehingga manusia tidak ingin meninggalkan pintu kekasihnya. Dalam keadaan apapun ia berada, ia tenggelam di dalamnya." Demikian pula tentang standar ibadah beliau. Dalam sebuah riwayat, Mutarif meriwayatkan dari ayahnya, beliau berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW sholat dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga dari dada beliau terdengar suara seperti suara batu penggiling yang sedang berputar, yakni seperti halnya batu penggiling berputar, yakni seperti halnya mesin penggiling yang berputar. Di tempat lain juga diberikan perumpamaan seperti suara panci yang mendidih." Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan, Hazrat Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, "Saya sedang duduk di atas kendaraan di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara saya dan beliau terdapat bagian belakang pelana. Beliau bersabda, 'Wahai Mu'az bin Jabal,' saya menjawab, 'Labbaik, wahai Rasulullah, dan ini adalah kebahagiaan bagi saya.' Kemudian beliau berjalan sebentar dan bersabda, 'Wahai Mu'az bin Jabal,' saya kembali menjawab, 'Labbaik ya Rasulullah, ini adalah kebahagiaan bagi saya.' Kemudian beliau berjalan beberapa saat dan bersabda, 'Wahai Mu'az bin Jabal,' saya menjawab, 'Labbaik ya Rasulullah, ini adalah kebahagiaan bagi saya.' Beliau bersabda, 'Apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya?' Saya menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Maka beliau bersabda, 'Hak Allah atas hamba-hambanya adalah bahwa mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.' Kemudian beliau berjalan beberapa saat dan bersabda, 'Wahai Mu'az bin Jabal,' saya menjawab, 'Labbaik ya Rasulullah, ini adalah kebahagiaan bagi saya.' Beliau bersabda, 'Apakah kamu tahu apa hak hamba-hamba atas Allah? Sebelumnya adalah hak Allah, sekarang apa hak hamba-hamba?' Saya menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Maka beliau bersabda, yaitu bahwa Dia tidak ingin mengazab atau menyiksa mereka, yakni Allah Ta'ala tidak ingin menyiksa hamba-hambanya. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menetapkan standar-standar beliau sendiri, melainkan juga memberikan nasihat untuk mencapai standar-standar tersebut. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyebarkan Al-Quran. Demikian juga beliau diutus untuk menegakkan sunnah. Jadi sebagaimana Al-Quran adalah sesuatu yang pasti, demikian pula sunnah ma'mulah mutawatirah. Sunnah ma'mulah mutawatirah adalah sesuatu yang pasti, yakni sunnah yang perawinya sampai kepada beliau, yang terbukti berasal dari amalan beliau, dan mutawatir, yakni para perawi terus-menerus menyampaikan hal tersebut. Terdapat suatu rantai riwayat-riwayat. Kedua tugas ini Rasulullah SAW laksanakan dengan tangan beliau sendiri dan menganggap keduanya sebagai kewajiban beliau.
ketika diperintahkan untuk sholat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan beliau menunjukkan firman Allah Ta'ala ini serta memperlihatkannya dalam bentuk amalan nyata bahwa sholat fajar memiliki rokaat-rokaat demikian dan maghrib jumlahnya demikian, dan untuk sholat-sholat yang lain jumlahnya demikian. Demikian juga dengan melaksanakan haji, beliau dengan tangan beliau sendiri menjadikan ribuan sahabat terikat pada amalan ini dan menegakkan silsilah ta'amul atau rangkaian amalan dengan sangat kuat. Beliau sendiri menunjukkannya dan juga menegakkannya. Beliau menulis, akan tetapi hadis tidak ditulis di hadapan Rasulullah SAW dan tidak ada pengaturan khusus saat itu untuk mengumpulkannya. Alhasil beliau sedang membandingkan antara sunnah dan hadis, yakni apa perbedaannya. Beliau bersabda, sunnah adalah yang pertama dan kedudukan hadis datang kemudian, dan hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran suci dan sunnah beliau adalah hadis yang sahih. Jadi tatkala beliau bersabda demikian dalam puji sanjung terhadap Rasulullah SAW tentang apa standar-standar ibadah beliau, di sana juga telah bersabda bahwa beliau SAW telah menunjukkan semua ini dengan melakukannya dan menasihati para pengikut beliau untuk mengamalkannya, serta juga memastikan mereka untuk mengamalkannya. Rasulullah SAW melakukan tarbiyat kepada para sahabat dengan sedemikian rupa sehingga standar-standar ibadah mereka terus meningkat dari tingkat yang tinggi ke lebih tinggi lagi, dan standar kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala juga terus meningkat. Beliau SAW telah sangat menasihati tentang tahajud, bahwa tahajud harus dikerjakan. Hazrat Muslim Maud menulis di suatu tempat dalam tafsirnya, Rasulullah SAW begitu memperhatikan sholat nafal ini, sehingga meskipun itu adalah nafal, beliau berkeliling di malam hari untuk melihat siapa di antara para sahabat yang melaksanakan nafal ini, yaitu beliau berkeliling di gang-gang dan jalan-jalan kota, dan dapat diketahui dari mana terdengar suara-suara sholat, siapa saja yang bangun untuk tahajud dan siapa yang tidak. Dewasa ini, jika seseorang ditanya tentang sholat-sholat atau sekedar dikatakan bahwa sholat-sholat harus dilaksanakan di masjid, berapa banyak sholat yang kamu laksanakan di masjid, maka mulailah mereka keberatan bahwa ini adalah urusan pribadi kami. Siapa kalian yang menanyai kami? Apa perlunya jemaat menanyakan ini? Ini adalah urusan kami dengan Allah Ta'ala. Akan tetapi lihatlah, Rasulullah SAW sendiri mengevaluasi sholat tahajud juga. Suatu kali dalam majlis beliau disebutkan nama Hazrat Abdullah bin Umar, bahwa ia sangat baik dan memiliki kelebihan ini dan itu. Beliau SAW bersabda, ya, dia memang orang yang sangat baik, asalkan melaksanakan tahajud. Karena dia masih muda dan agak malas dalam tahajud, oleh karena itu beliau menarik perhatiannya dengan cara ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala merahmati suami istri yang jika di malam hari suami terbangun, maka ia bangun dan melaksanakan tahajud, serta membangunkan istrinya juga agar ia juga bangun dan melaksanakan tahajud. Dan jika ia tidak bangun, maka ia memercikkan air ke wajahnya dan membangunkannya. Demikian juga jika istri terbangun, maka ia melaksanakan tahajud dan membangunkan suaminya. Dan jika ia belum bangun, maka ia memercikkan air ke wajahnya. Lihatlah, di satu sisi Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa istri menghormati suami sangatlah penting. Namun di sisi lain, untuk membangunkan tahajud, jika memercikkan air juga harus dilakukan, maka itu juga diperbolehkan. Seakan-akan Rasulullah SAW menganggap tahajud sangatlah penting. Kemudian Al-Quran Suci mengatakan bahwa bangun di malam hari meluruskan jiwa. Inilah sebabnya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat bahwa meskipun tahajud hanya 2 rakaat saja, tetapi pastikanlah untuk melaksanakannya.
Kemudian dari hadis-hadis juga terbukti bahwa pada bagian akhir malam Allah Ta'ala mendekat dan sangat banyak menerima doa-doa. Oleh karena itu, melaksanakan tahajud sangatlah penting dan sangat bermanfaat. Tidak diragukan lagi bahwa hanya karunia Allah Ta'ala lah yang membawa keselamatan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui berdasarkan amalnya bahwa ia akan memperoleh keselamatan, karena orang yang paling beramal dan orang yang paling taat kepada Allah adalah Muhammad SAW. Beliau juga tidak mengandalkan amalan-amalan beliau sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan hal ini telah saya sampaikan dalam khutbah sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Aisyah ketika bertanya bahwa beliau pasti akan masuk surga karena amal-amal beliau. Maka beliau SAW bersabda, "Tidak wahai Aisyah, saya juga akan masuk surga hanya dengan karunia Allah." Maka ketika seorang manusia seperti Muhammad SAW yang setiap nafasnya, berjalan dan bergeraknya termasuk dalam ibadah, tidur dan terjaganya dihitung sebagai ibadah, setiap gerak dan diamnya adalah ibadah, bahkan pergi beliau untuk buang hajat dan pergi beliau kepada istri-istri beliau juga merupakan ibadah. Seorang manusia yang sangat besar dalam beribadah, yang mengatakan bahwa saya tidak akan masuk surga karena amal-amal saya, melainkan hanya karena karunia Allah Ta'ala, maka siapakah lagi yang dapat mengatakan bahwa saya akan masuk surga karena amalan saya? Jadi, janganlah kalian berpikir bagaimana mungkin setiap perbuatan Rasulullah SAW termasuk dalam ibadah. Hal ini demikian karena mengenai beliau, Allah Ta'ala telah memberitahukan bahwa setiap keadaan beliau adalah ibadah. Orang yang tidak mengetahui mungkin berkata, bagaimana mungkin setiap gerak-gerik Rasulullah SAW menjadi ibadah? Tetapi kita harus mengingat bahwa hal ini sungguh benar, bahwa setiap perbuatan Muhammad SAW adalah ibadah. Allah Ta'ala berfirman, "Lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah," yakni bagi kalian dalam setiap perbuatan Rasulullah SAW terdapat teladan. Bukankah ini berarti bahwa Rasulullah SAW melalui amalan beliau menunjukkan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, mana yang disukai dan mana yang makruh, dan mana yang halal dan mana yang haram? Jadi, setiap perbuatan Rasulullah SAW adalah suatu penjelasan dan suatu rincian. Misalnya, solat beliau bukan hanya pemenuhan suatu perintah Allah, tetapi juga merupakan pengumuman bahwa ini adalah fardu atau kewajiban, ini adalah sunnah, dan ini adalah nafal atau tambahan, yakni tambahan selain yang fardu, dan yang penting untuk mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala. Makan beliau adalah pengumuman bahwa apa yang beliau makan adalah halal dan apa yang tidak beliau makan tidak layak untuk dimakan. Jadi, karena setiap perbuatan Rasulullah SAW dijadikan teladan bagi manusia, oleh karena itu, apa yang beliau nyatakan halal dan beliau pergunakan adalah ibadah. Demikian pula, apa yang beliau larang dan tidak beliau gunakan juga termasuk dalam ibadah. Singkatnya, setiap perbuatan beliau adalah ibadah. Sebagai contoh, seseorang menanyakan waktu solat asar. Jelas bahwa melaksanakan solat pada awal waktu adalah mustasan, lebih disukai. Tetapi Rasulullah SAW pernah menunda sedemikian rupa sehingga waktu menjadi sangat sempit. Penundaan beliau dalam solat ini juga merupakan ibadah. Mengapa? Karena beliau sedang memberikan pelajaran bahwa jika seseorang karena suatu alasan pada suatu waktu tidak dapat melaksanakan solat pada awal waktu, maka jika ia melaksanakannya hingga akhir waktu, solatnya tetap sah. Singkatnya, dalam hal fardu terdapat pengumuman, dalam hal yang wajib ada pengumuman, dalam nafal dan sunnah ada pengumuman dari beliau bahwa semua ini adalah ibadah kepada Allah. Dalam keadaan ini pun beliau bersabda bahwa dengan karunia Allah saya akan masuk surga, yakni Allah Ta'ala telah berfirman kepada beliau bahwa setiap perbuatan beliau adalah ibadah. Tetapi meskipun demikian, beliau tetap bersabda bahwa saya hanya akan masuk surga dengan karunia Allah. Lalu bagaimana kita yang amal-amalnya sangat sedikit dapat mengatakan bahwa kita akan masuk surga karena amalan kita? Dari sini menjadi jelas betapa pentingnya fadl atau karunia. Karunia Allah adalah sesuatu yang sangat penting.
Tetapi karunia Allah juga tidak dapat diperoleh hanya dengan pengakuan semata. Untuk memperolehnya juga diperlukan sesuatu. Hanya dengan pengakuan iman semata tidak akan menghasilkan apa-apa. Hal yang diperlukan adalah amalan. Beramallah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan berusahalah untuk mengamalkannya. Berusahalah untuk meningkatkan standar ibadah. Berusahalah untuk memperoleh cinta Allah Ta'ala. Barulah, sebagaimana yang telah saya katakan di awal, bahwa ibadah tidak dapat terwujud tanpa cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah tidak dapat terwujud tanpa ibadah. Hazrat Muslim Maud bersabda, banyak orang yang berdoa, tetapi mata mereka, hati mereka, pikiran mereka, dada mereka tidak ikut berdoa. Mereka sedang berdoa, tetapi mata mereka tertuju ke tempat lain. Hati mereka berada di tempat lain. Otak mereka berkelana ke tempat lain. Kemudian dalam dada mereka tidak ada cinta yang seharusnya ada. Tidak ada kecintaan kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian apa hasilnya? Hasilnya adalah bahwa karena hal-hal ini tidak berjalan beriringan dengan doa, tidak mendukungnya, maka doa itu hanyalah doa yang bersifat lahiriah saja. Mata mereka tidak basah, hati mereka tidak ikut meleleh. Ketika berdoa, mata seharusnya basah, hati seharusnya meleleh, pikiran seharusnya terfokus dan tertuju kepada Allah Ta'ala. Ketika dada mereka tidak bergejolak dengan semangat, maka hasilnya adalah bahwa doa mereka melayang di udara seperti debu yang berterbangan. Siapakah yang lebih bebas dan merdeka daripada Rasulullah SAW? Namun tentang beliau diriwayatkan bahwa ketika beliau berdoa, terkadang dari dada beliau keluar suara sedemikian rupa seperti periuk yang mendidih, dan beliau menangis sedemikian rupa sehingga janggut beberkat beliau menjadi basah. Tetapi ada banyak orang yang sesuai dengan kebiasaan, mereka bahkan bersikap sombong kepada Allah Ta'ala dan tidak menyukai menangis dalam doa-doa. Timbulnya kelembutan hati dalam solat juga sangatlah penting. Untuk ini pun manusia harus berusaha. Untuk ini Hazrat Masih Maud alaihissalam juga telah memberikan resep, yakni buatlah wajahmu seperti orang yang menangis, maka dari keadaan lahiriah itu pun hati akan terpengaruh, dan kemudian tangisan dari diri manusia juga akan keluar. Jadi Rasulullah SAW di samping bersabda kepada kita bahwa ini adalah standar-standar ibadahku, namun aku adalah orang yang bersyukur. Karunia Allah lah yang akan menyelamatkanku, dan untuk memperoleh karunia itu aku juga beribadah, dan atas nikmat-nikmat Allah aku juga bersyukur kepadanya, karena Allah Ta'ala adalah Ghani, Maha Kaya. Jika aku tidak bersyukur, maka siapa yang tahu bagaimana Allah Ta'ala akan bersikap? Jadi ketika sosok seperti Rasulullah SAW yang adalah pemimpin semua orang yang baik pun tidak merasa cukup dengan amalan-amalan, maka bagaimana orang lain bisa merasa cukup? Dan bagaimana seorang bisa mengatakan bahwa kami sudah merasa cukup dengan amalan kami? Kami tidak membutuhkan amalan-amalan dan Allah Ta'ala akan mengampuni. Ini adalah perkataan orang-orang kafir, bukan perkataan orang mukmin. Zikir ilahi Rasulullah SAW juga merupakan sunnah. Beliau biasa melakukan zikir ilahi. Mengenai hal ini pun, Hazrat Muslim Maud telah menyampaikan dalam sebuah khutbah. Di antara zikir-zikir adalah zikir yang dilakukan ketika hendak tidur. Rasulullah SAW ketika hendak tidur, beliau membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, yaitu 3 surat terakhir Al-Quran sebanyak 3 kali, lalu meniupkan pada kedua telapak tangan, kemudian mengusapkan kedua tangan pada tubuh. Beliau meniupkan pada kedua tangan, lalu mengusapkan tangan pada tubuh dengan cara memulai dari kepala, dan mengusapkan sejauh tangan dapat menjangkaunya. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Zikir ini senantiasa beliau lakukan, yaitu membaca ayat kursi dan membaca ketiga kul pada malam hari. Jadi, zikir tidak boleh ditinggalkan dengan berpikir bahwa ini tidak begitu penting, sehingga dengan tidak melakukannya akan masuk neraka, dan tidak pula boleh berpikir bahwa hanya zikir ini saja sudah cukup untuk membawa ke surga dan tidak memerlukan amal-amal lainnya. Kewajiban-kewajiban yang merupakan fardu harus ditunaikan. Sebagian orang menulis surat kepada saya dan menanyakan bahwa beritahukanlah kami suatu doa yang pendek.
Sampaikanlah suatu zikir yang dapat kami lakukan secara terus-menerus agar kebaikan-kebaikan juga tumbuh dalam diri kami. Alhasil, pertama-tama adalah ibadah, yaitu solat-solat yang merupakan fardu. Rasulullah SAW selain solat fardu juga melaksanakan solat-solat nafal. Jadi, dalam solat-solat, standar-standar hadir di hadapan Allah Ta'ala perlu dicapai terlebih dahulu. Setelah itu, solat-solat nafal, kemudian zikir ilahi. Zikir mengarahkan perhatian manusia kepada kebaikan-kebaikan yang lebih. Namun bersamaan dengan itu, menjalankan akhlak-akhlak dan amalan-amalan lainnya juga diperlukan. Manusia juga harus memiliki akhlak yang tinggi untuk memperoleh kedekatan dengan Allah Ta'ala, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, dan untuk keterkabulan doa-doa kita adalah perlu untuk mengamalkan setiap perintah Allah Ta'ala dan dijalankan dengan cara sebagaimana Rasulullah SAW telah menunjukkannya kepada kita. Bagaimanapun juga, mengenai zikir tidak boleh ada pemikiran bahwa dengan meninggalkannya kita akan masuk neraka, dan jangan pula beranggapan bahwa hanya zikir saja yang akan membawa kita ke surga, atau hanya dengan zikir semua masalah kita akan terselesaikan. Amalan-amalan bagaimanapun juga diperlukan, dan hal-hal fardu juga diperlukan. Ketika sosok seperti Nabi SAW membutuhkan zikir-zikir ini untuk kemajuan-kemajuan beliau, maka bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita tidak memerlukan zikir-zikir seperti itu? Ini adalah sunnah Rasulullah SAW, bahwa beliau senantiasa ketika tidur membaca ayat kursi dan 3 kul sebanyak 3 kali sebagaimana telah disebutkan. Kemudian meniupkannya pada kedua tangan dan mengusapkannya pada badan. Hazrat Muslim Maud bersabda, orang-orang yang menjadi pemimpin agama, mereka sangat memperhatikan agar ibadah-ibadah dan zikir mereka lebih banyak daripada orang-orang lain. Ada sebagian orang yang menjadi pemimpin agama yang disebut ulama atau menyebut diri mereka sendiri ulama, atau yang disebut sebagai kepala organisasi-organisasi keagamaan, mengatakan bahwa ibadah-ibadah kami harus lebih banyak daripada orang lain. Kemudian untuk itu mereka secara khusus berpura-pura agar orang-orang menganggap mereka saleh. Para pemimpin besar yang merupakan politisi, mereka pun sekarang mulai melakukan hal yang sama. Di tangan mereka ada tasbih. Mereka adalah imam masjid. Mereka adalah pejabat suatu organisasi. Mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai teladan bagi dunia, atau berusaha memberikan kesan bahwa kami adalah teladan bagi kalian. Mereka berpikir bahwa dirinya adalah teladan. Oleh karena itu mereka menggunakan kepalsuan. Hal-hal ini ada di kalangan kaum muslimin dan juga terdapat di kalangan para pemimpin non-muslim juga. Dalam kisah-kisah beberapa kabilah atau suku pun hal-hal ini ditemukan. Jika mereka adalah seorang muslim, maka keadaannya dalam menampakkan diri mereka adalah bahwa jika mereka berwudu, maka dengan perhatian khusus mereka membasuh anggota-anggota badan untuk waktu yang lama, dan bahkan mereka mengatakan bahwa tetesan-tetesan air yang jatuh ketika berwudu juga tidak boleh mengenai tubuh lagi. Dari itu pun najis akan timbul. Sujud dan rukuk mereka pun mereka lakukan dengan panjang-panjang. Dari penampilan mereka akan menampakkan keadaan yang khusyuk dan khudu. Namun ini hanya untuk dilihat. Jika memang mereka melakukannya untuk memperoleh kecintaan Allah Ta'ala, maka itu adalah hal yang lain. Tetapi mereka melakukannya untuk diperlihatkan kepada dunia. Di hadapan orang-orang, mereka membaca doa-doa dengan sungguh-sungguh. Tasbih ada di tangan mereka. Mereka berzikir secara lahiriah. Akan tetapi Rasulullah SAW, meskipun beliau adalah yang paling bertakwa, namun beliau sederhana dalam semua hal ini, dan kehidupan beliau benar-benar bersih dari kepura-puraan ini. Hazrat Abu Qatadah meriwayatkan, kadang-kadang aku berdiri untuk solat dan berniat untuk memperpanjang solat. Hazrat Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kadang-kadang aku berdiri untuk solat dan berniat untuk memperpanjang solat, tetapi aku mendengar tangisan seorang anak, maka aku mempersingkat solatku karena khawatir jangan-jangan aku menyusahkan ibu anak itu. Betapa penuh dengan kesederhanaan sabda Rasulullah SAW ini, bahwa kami mempercepat solat setelah mendengar suara anak. Para sufi zaman sekarang mungkin akan menganggap perkataan seperti itu sebagai penghinaan terhadap diri mereka.
Mereka justru menganggap kebanggaan mereka dalam menyatakan bahwa kami begitu mabuk dalam solat sehingga tidak ada kesadaran sama sekali, dan meskipun di samping kami genderang ditabuh, kami tidak merasakan apa-apa. Akan tetapi Rasulullah SAW bersih dari kepura-puraan ini. Keagungan beliau adalah pemberian Allah Ta'ala, bukanlah manusia yang menjadikan beliau terhormat. Beliau tidak memerlukan apapun dari manusia. Beliau memerlukan keagungan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, beliau terbebas dari hal-hal tersebut. Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, pada suatu saat ketika beliau, yaitu Hazrat Anas, ditanya, apakah Nabi SAW biasa melaksanakan solat dengan mengenakan sandal? Kini, di satu sisi terdapat ibadah-ibadah dan standar-standar yang baik yang harus dicapai, tetapi di mana kemudahan diperlukan, di sana kemudahan juga ada. Sebagaimana yang telah saya jelaskan mengenai waktu solat asar, bahwa setiap segi itu dipertimbangkan. Namun, hakikat yang paling sering ada di hadapan adalah bahwa ibadah kepada Allah Ta'ala harus menjadi perhatian utama dan harus ada perhatian untuk semata memperoleh keridoannya. Bagaimanapun, beliau ditanya, apakah Rasulullah SAW biasa melaksanakan solat dengan mengenakan sendal? Maka Hazrat Anas menjawab bahwa beliau SAW sering melaksanakannya. Dari peristiwa ini diketahui bagaimana beliau menghindari kepura-puraan. Kaum muslim yang tidak mengenal iman dan Islam, bahkan tidak mengenal ajarannya, jika mereka melihat seseorang melaksanakan solat dengan mengenakan sendal, mereka akan membuat keributan. Dan selama seseorang tidak memenuhi semua syarat menurut anggapan mereka, mereka bahkan tidak melihatnya. Akan tetapi Nabi SAW adalah teladan istimewa bagi kita. Cara beliau SAW adalah bahwa beliau memperhatikan kenyataan dan tidak ada kepura-puraan. Keadaan dewasa ini pun masih sama. Seorang Ahmadi menulis kepada saya bahwa seseorang berkata kepadanya bahwa ia membaca kalimat syahadat atau telah mengucapkan sesuatu. Ia berkata, kamu tidak melaksanakan solat, kamu tidak tahu solat, kamu tidak membaca Al-Quran, apa yang kamu tahu? Orang itu berkata, karena kamu adalah Ahmadi, Mirzai, Qadiani, oleh karena itu kamu tidak melaksanakan solat, dan kamu tidak seharusnya mengetahuinya. Alhasil, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bersuci dan taharat adalah syarat, dan ini terbukti dari Al-Quran suci dan hadis-hadis. Jadi, sandal yang suci yang tidak dikenakan ke tempat-tempat umum di mana ada kemungkinan terkena najis, tidak ada larangan untuk melaksanakan solat dengan mengenakan sandal tersebut. Dan dengan melakukan hal ini, beliau SAW telah memberikan kebaikan yang sangat besar kepada umat, bahwa beliau menyelamatkan mereka untuk masa yang akan datang dari kepura-puraan dan kepalsuan. Orang-orang yang hari ini bertengkar dengan hal-hal ini dan sangat tergila-gila dengan kepura-puraan seharusnya mengambil manfaat dari uswah hasanah beliau ini. Iqamat solat adalah suatu hal yang sangat penting yang di dalamnya termasuk melaksanakan solat sendiri, menyuruh orang lain melaksanakannya dengan khusyuk, dengan berwudu, dengan perlahan-lahan, dengan berjamaah, dan dengan semua syarat yang lengkap. Dalam hadis tertera, solat adalah sarana pertemuan antara Allah dan hamba. Seolah-olah melalui solat, warna ketuhanan yang Allah Ta'ala ingin ciptakan pada orang-orang mukmin melalui perantaraan Nabi akan melekat pada diri mereka dan mereka menjadi berwarna dengan warna Allah Ta'ala. Suatu kali seorang tunanetra datang kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, rumah saya sangat jauh dari masjid dan karena saya mengalami kesulitan yang sangat berat untuk sampai ke masjid, maka jika Anda mengizinkan, saya ingin melaksanakan solat di rumah saya sendiri pada hari-hari hujan." Di Madinah terdapat rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat. Ada kebiasaan meletakkan batu di sepanjang dinding agar air hujan yang jatuh tidak merusak dinding tanah liat tersebut. Sahabat yang tunanetra tersebut berkata, "Karena air, saya tidak bisa berjalan. Jika saya berjalan di pinggir, saya tidak dapat melihat, dan di sana ada batu-batu yang menusuk dan menimbulkan bahaya terluka dan jatuh. Jadi bolehkah saya melaksanakan solat di rumah saja?" Rasulullah SAW bersabda, "Baiklah, boleh saja kamu solat di rumah."
Ketika ia pergi, setelah beberapa saat, beliau bersabda kepada para sahabat, "Tolong panggil dia kembali ke sini." Ketika ia kembali, beliau bersabda, "Apakah suara azan sampai ke rumahmu?" Ia menjawab, "Ya wahai Rasulullah, suara azan memang sampai." Maka beliau bersabda, "Jika suara azan sampai ke rumahmu, maka ketika datang ke masjid, meskipun tersandung atau terluka, kamu harus tetap datang ke masjid." Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, "Saya sampaikan lagi, pohon cinta Allah Ta'ala akan tumbuh di dalamnya dan memberikan buah yang manis, yang menjadi perwujudan ukulaha daimun." Ingatlah bahwa ini adalah tempat di mana pencarian para sufi berakhir. Ketika para pencari kebenaran mencari tempat ini, ia melihat penampakan kebesaran Allah dan hanya Allah. Keadaan di mana Allah Ta'ala diingat saat beribadah kepadanya, Allah Ta'ala sendirilah yang ada di hadapan. Itulah ibadah yang sebenarnya. Beliau bersabda, "Inni lakum minhu nazirun wa basyir." Aku adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira darinya untuk kalian. Beliau bersabda, karena ta'abud tam, yakni ibadah yang sempurna, yang murni hanya untuk Allah Ta'ala, adalah pekerjaan yang sangat agung dan manusia tidak dapat melakukannya tanpa uswah hasanah dan teladan yang sempurna. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Aku datang sebagai nazir dan basyir dari Allah itu. Jika kalian menaatiku dan menerimaku, maka akan ada kabar-kabar gembira yang besar untuk kalian, karena aku adalah basyir. Dan jika kalian menolak, maka ingatlah aku datang sebagai nazir. Kemudian kalian akan menghadapi hukuman-hukuman dan penderitaan-penderitaan yang besar." Jadi inilah hal yang harus kita perhatikan dengan seksama. Ketika kita telah menerima Rasulullah SAW dengan mengikuti uswah hasanah beliau, maka kita menerima beliau sebagai pembawa kabar gembira, dan kita hanya dapat memperoleh kabar gembira itu apabila kita juga menjadi orang-orang yang menunaikan hak ibadah kita dan menjadi orang-orang yang berusaha untuk mencapai standar itu pula demi mengikuti uswah beliau. Ingatlah bahwa untuk usaha ini harus berkorban, harus berjihad. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka berusaha untuk melaksanakan sholat 5 waktu jika ditanya. Maka ini adalah tipu daya hawa nafsu. Jika ini dilakukan secara sungguh-sungguh, maka pasti ada kegelisahan. Jadi setiap kita harus menilai apakah usaha-usaha kita ini adalah usaha-usaha yang sungguh-sungguh atau tidak. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, bagaimana ibadah Rasulullah SAW? Beliau pergi ke Gua Hira, di mana terdapat ancaman binatang-binatang buas. Hal ini telah disebutkan sebelumnya. Di sana beliau berdoa. Beliau bersabda, ini adalah kaidah, bahwa ketika tarikan dari suatu sisi sangat meningkat, maka ketakutan di sisi lain itu akan hilang dari hati. Ketika tarikan cinta Allah Ta'ala meningkat dan perhatian tertuju kepada ibadah kepadanya, maka ketakutan terhadap hal-hal duniawi lainnya pun akan hilang. Beliau memberikan contoh beberapa perempuan yang tabiatnya sangat penakut. Terlihat bahwa pada saat anaknya sakit, mereka pergi di malam-malam yang gelap gulita. Jadi ketika rasa takut kepada Allah dan kecintaan menguasai diri, maka seluruh ketakutan dan kecintaan lainnya akan lenyap. Untuk doa seperti itu, kesendirian juga diperlukan. Dengan hubungan yang sempurna inilah, maka anwar cahaya-cahaya menjadi nyata. Dan setiap hubungan yang sempurna memerlukan sebuah satar atau penutup, yakni suatu hubungan yang tersembunyi, barulah ia akan nyata. Beliau bersabda, ibadah hanya untuk Allah Ta'ala, bukan untuk pamer. Jika dalam ketaatan, ibadah, dan pengkhidmatan kalian melakukannya dengan penuh kesabaran, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Dalam Islam telah ada ribuan orang yang mana orang-orang mengenali mereka hanya dari cahaya mereka. Mereka tidak memerlukan pakaian yang berwarna pertapa atau jubah panjang atau pakaian khusus yang membedakan. Dan para orang-orang saleh Allah tidak pernah mengenakan seragam seperti itu. Sehingga dengan mengenakan jubah, kemudian mereka dianggap sebagai orang fakir yang besar, sufi yang besar, atau orang yang sangat saleh.
Rasulullah SAW tidak memiliki pakaian yang khusus untuk membedakan beliau di antara orang-orang. Bahkan suatu kali seseorang mengira Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah sang nabi dan berjabat tangan dengannya serta mulai menghormati dan memuliakan beliau. Akhirnya Hazrat Abu Bakar bangkit dan mulai mengipasi Rasulullah SAW dan menunjukkan bukan melalui ucapan tetapi melalui perbuatan bahwa beliau SAW adalah ini. Saya hanyalah seorang pelayan. Ketika manusia beribadah kepada Allah, mengapa dia perlu mengenakan pakaian berwarna, membuat penampilan yang khusus, dan berjalan dengan menggantung-gantungkan kalung dan sebagainya? Yakni di tangan mereka ada tasbih-tasbih yang panjang. Mereka ini adalah orang-orang dunia, bukan orang-orang Allah. Dari mana para pencari Allah memiliki kesadaran seperti itu sehingga mereka mengatur secara khusus pakaian mereka? Mereka justru ingin tersembunyi dari pandangan makhluk. Rasulullah SAW tidak memiliki keinginan agar orang-orang menyebut beliau sebagai nabi. Karena itulah beliau pergi ke gua yang lebih sempit daripada kubur untuk beribadah. Akhirnya Allah Ta'ala mengeluarkan beliau untuk menyingkap cahayanya kepada dunia. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk memperoleh keberkatan dari cahaya itu. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik untuk mengikuti uswah hasanah beliau dan mengikutinya dalam arti yang sebenarnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.